manusia akan terpengaruh bagaimana lingkungannya. Tanyonyo, siap-siap menangislah siapapun yang dilahirkan hari ini. Hek tak, lahir urung-urungnya, tak harapkan menjadi urung-urung yang betul-betul sempurna iman, bahagia dunia dan akhirat. Nyo lagi tak harap sesuatu yang langka. Mereka tidak disambut oleh sebuah pendidikan yang baik. Di saat lahir kena udonya, hanya disambut oleh lingkungan yang baik. Boleh rumah tangga bagus sekali, baik sekali, tapi lingkungannya narkoba, lingkungannya dekadensi moral, lingkungannya kejahilan. Mereka tidak rusak oleh rumah tangganya, tapi rusak oleh lingkungannya. Dia coba pendidikan juga hanya memberi jawaban bagi persoalan imannya, agamanya, dan masa depan hidup dunianya dan masa depan akhirat. Ini tantangan. Kemudian udip di era global dengan teknologi yang canggih, sulit mereka menyelamatkan iman dan akhlaknya kalau benar-benar tidak siap. Maka untuk mengajarkan mereka menghadapi tantangan zamannya, yang mengajarkan itu harus tahu apa tantangan yang akan dihadapi. Munyo tantangan bagaimana mereka menjadi orang yang beribadah dengan baik. Pakai bancara itu mayang bubutoi, ipuasa bubutoi, munyonyan kabutoi, butoi jih yang kesaan itu mayang, butoi jih yang kesaan ipuasa, bak puasa. Menyuruh butoi wadah itu mayang, kan cuma seuro paling anak tu wajib butoi. Ini nak semayang wabla puji. Rusak dalam kehidupan lain, maka akan menjadi manusia rusak. Jarang orang yang lam temuji 20 puji yang makhluk langkada. Nanti uji anak gue, ini makhluk langka. Orang yang ahli ibadat pihana dalam temuji wablah je, tapi berada di kehidupan-kehidupan lain yang penuh dengan potensi kemungkaran, penuh dengan kezaliman. Kalau mereka tidak dididik dengan baik, maka mereka hancur oleh kehidupan mereka. Cetakan tanya di dalam kitab tasawuf. Apa tasawuf hanya berbicara tentang salah? Apa tasawuf hanya berbicara tentang tarikat? Semua aspek kehidupan dibicarakan lagi dalam tasawuf. Berbicara tentang usaha kasbul halal. Berbicara tentang bagaimana kehidupan rumah tangga. Bagaimana berbicara tentang hidup di dalam pergaulan. Pergaulan rumah tangga, pergaulan kerabat, pergaulan tetangga, pergaulan persaudaraan muslim. Itu diajarkan dalam tasawuf. Artinya harus sufi di dalam semua aspek kehidupan. Kenyang dalam tasawuf. Tapi menyo ilmenyo hanya masuk di dalam pikiran secara merata, menjadi pola pikir, maka rusaklah. Hal yang aspek kehidupan rusak. Contoh, manusia, hasil survei dan data, aktivitas yang paling dalam keseharian adalah komunikasi. 70% aktivitas manusia, kegiatan manusia dari seluruh aktivitas komunikasi, berbicara, berkomunikasi. Dalam Islam
para ulama merumuskan 20 etika komunikasi. Kalau rusak di dalam komunikasi, akan menjadi 70% rusak seorang manusia. Salah dalam berkomunikasi, berarti 70% di salah. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, aksaru ahlinnar min hasaidi alsinatihim. Kebanyakan penghuni neraka hasil dari kerjaan lidah di komunikasi. Dosa-dosa di dalam komunikasi. Hanya contoh, boleh kita mendakwahkan sebuah kebaikan, ingin mengungkapkan sebuah kebaikan, tetapi dengan komunikasi yang salah, komunikasi yang buruk, nyantaban lagi urang kena tampuh bruh ngan pejampuh kuto, kotor komunikasinya. Padahal dalam tasawuf hidih kagak berat. Afatul lisan 20 bawa. Semua orang yang berbicara, dia wajib tahu tentang pola-pola bicara yang haram dan pola-pola bicara yang halal. Ini siapa yang ajarkan? Ini contoh. Waktu itu bit itu mayang, hoja. Yang mekat, yang mekat. Bagaimana dia mencari rezeki yang tidak membuat malapetaka untuk akhiratnya menjadi penghuni neraka gara-gara cari rezeki? Bisa diajarkan tentang halal haram, sah batal. Rak mandung urang berumah tangga, suaminya muslim, istrinya muslimah, rumah tangga Islam, tapi dia tahu tentang etika rumah tangga Islam, aturan rumah tangga Islam. Pada persen yang mufum, pada persen yang sadar bahwa seorang muslim masuk ke sebuah rumah tangga, dia harus wajib tahu tentang kewajiban-kewajiban rumah tangga, ilmu-ilmu rumah tangga Islam. Pokoknya mandum aspek. Olehnya yang menyangkut dengan kemaslahatan muslimin harus terdakwahkan, tersampaikan secara memadai. Maka Huda, organisasi yang tumbuh huronyo, menghadapi tantangannya, di mana umat Islam tidak tahu Islam dalam kapasitas minimal, dan umat Islam tidak sepakat dengan Islam untuk menjadikan sebagai kehidupan, karena tidak tersampaikan pengetahuan Islam secara merata dan memadai. Nyot tantangan saat danyo tak pegat daya, tak semua buat hidayah, tetapi nak kejahilan di luar daya yang hana tangani, itu bagaimana? Urung-urung yang hana dijangkau oleh daya. Kalau itu kemungkaran, apakah tidak menjadi dosa bersama? Bersih lagi mayit hana tajhid. Na mayit hana tajhid. Itanyo hana tumai tajhid mayit tengah tak tahqiq kitab. Kitab yang tak tahqiqnya, hai memang ilmu yang diuji oleh Allah. Kira-kira nak fahlah tu tak ubah je nak dengan ni, nak cocok peran tu dengan ni. Saat na yang hanaglah iman tauhid di luar, tanya tengah berbicara tentang keilmuan yang dalam tentang tauhid, hidih dasar untuk sah iman golonglah. Itu kira-kira bagaimana? Maka ini jadi persoalan. Coba berandai-andai, seandainya di saat Aceh mendeklarasikan undang-undang syariat Islam,
Mereka yang punya kewenangan mengislamkan dunia pendidikan, yaitu dunia pendidikan urang Acehnya yang formal, harus ikut konsep syariah, di mana selesaikan fardu ain dulu, kemudian baru lanjut fardu kifayah. 16 tahun urangnya lahir generasi baru yang tahu Islam. Hai 16 tahun kau likut, laki raju ada miklah saya pilih 16 tahun ni kau likut. Nyahinan ni le, ke awaknya hana purno yang hana wajib le. Purno bulah tauhid, akhlak ji. Karena akhlaknya penting dalam Islam, karakter. Purno yang penting-penting. Dengan silabus yang terukur dengan baik. 16 tahun umulah saya SD 6 tahun model. Dari gede le. Urangnya tambah 16 tahun ke umur 22 tahun. Lahirlah generasi baru hari ini yang tahu Islam. Tapi apa yang terjadi? 80% hasil data di perguruan tinggi mahasiswa tidak tahu baca Al-Quran, apalagi ilmu yang lain. Urung-urung yang hana dasar Islamnya, generasi yang hana tersampaikan Islamnya sedang berhadapan dengan dunia global, media, internet. Mereka tidak tahu mana halal haram di sana. Mereka berada di era komunikasi yang dengan teknologi canggih. Tak ada kiban pola komunikasi yang rusak yang sesuai dengan Islam. Nyo kira-kira tahu uruh ni. Kendanya tunggu nyahana urusan dayo. Tahu ti urusan? Tahu urusan? Mengetanya dah penggahana urusan yang tak depu, pulau muruhana depu, lebih berat lo mana muruhan. Mereka tidak dididik dengan baik. Kalau mereka menghadapi tantangan, maka dia harus diajarkan untuk menghadapi tantangan. Maka tanya tak baca hadis. Nabi guyu murno melangu. Kepuyu murno melangu. Yu purno melangu nyana pahala. Kenalah di dia tak buat di. Jaman nak ki hulu bab dah. Jaman tinglah kitab tak buat nanti kitab kelah 2. Kenapa? Itu menyangkut dengan kemaslahatan hidupnya. Lamu dep tinggal jih menyora di langit raya menyo haji melangu anak gop selamat jih medai. Anda ada purno melangu. Begitu teruk raya yang nak purno melangu selamat, yang nak purno melangu kemahi. Nyen raya. Irayanya macam-macam. Na iraya iya. Na iraya arus kejahatan. Munyo anaknya hana kena melangu, ia menjadi penjahat tenggelam di dalam kejahatan. Karena mereka tidak dididik dengan bagus. Dudoi berhadapan dengan ekonomi kepentingan kehidupan ji. Kajet ji ke pedagang sabu-sabu menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki, lupa mati, lupa neraka, lupa syurga. Ini yang menjadi masalah. Saat Rasulullah dididik para sahabat dengan pendidikan yang memadai dan cukup sempurna, maka generasi sahabat, generasi yang kuat yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin dunia. Sehingga dalam Al-Quran sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, selagi akan masuk dalam agama Allah ngensini selagi
Bahkan Allah gepegah dalam Al-Quran, nanti akan masuk dalam agama Allah musuku-suku kelitirono. Allah tim netakdir sesuatu, netakdirkan sebab bagi sesuatu, yaitu Rasulullah mendidik para sahabat sehingga generasi sahabat, generasi yang punya kebijakan-kebijakan, yang bijaksana dan cerdas, yang membuat bersuku-suku tamang Islam. Kejadian generasi selanjutnya menjadi generasi baik dan sukses, tidak pernah lepas dari kebijakan generasi sebelumnya. Nasib generasi kita hanya pernah terlepas kaitan dengan kebijakan generasi sebelum danyo. Salah kecok kebijakan linek kita mupae kita salah kecok kebijakan kita terhadap anak kita menjadi generasi yang gagal ke depan. Han mungkin sulitlah ipulah bau begitu me pajuh kuro ledat bau da pajuh ada gepula le uruji na gepula bau ganyan na pui pajuh dia duduk. Hai no lagi pertina si roya ada kami dalam pu jamun wadah gunung gundung jalan dan untuk warisan kan hanya meja biar jauh pakai ni opak ku kubah warisan kam tetupak dan laut dia hana gambaran tu warisan yang terbaik. Warisan yang terbaik sebenarnya itu sudah ada agama. Bagaimana ini terwaris? Maka organisasi muda munyo sekedar hanya berbicara daya, ada hana hudapi tingkat pegon daya. Kan cina huda tetap dapu dip daya. Habis lain tapi cara yang daya road penting-penting budi. Anam cina huda, tidak ada huda pun. Jadi untuk apa huda? Punya kekuatan daya, inan pun kekuatan pribadi pimpinan daya dan dukungan-dukungan lain. Tetapi nyona masalah hasil ngan tiroro ngan tabo-tabo daya. Letak persoalan yang tidak menjangkau oleh daya. Banyak ruang-ruang kosong yang terlantar, tidak tersentuh. Ini yang perlu dipikirkan. Harus dimulai dengan mengorganisir pola pikir danyo, cara pikiran berpikir, kemudian mengorganisir sikap dan perilaku menghadapi tantangan itu. Menyohana daya berbahaya. Menyolampuh urang jamu, menyohana gekelola kerog, getangani, nyahana socok, dia kutu, lampuh terlantar. Tapi menyo terlantar ronyoy cok ego mah. Anak tanya je ke anak kau. Anak tanya je ke musuh. Anak orang Islam menjadi musuh Islam. Kenapa? Karena dikelola oleh yang lain. Makanya ke hal tantangan. Pun ada rencana hana kena permen. Bukan je ni. Alah nyankan urusan danyo. Takut menjadi dosa bersama bagi. Dia tak buat lagi tak tahu. Salah satu kewajiban orang udip yang mukhalafah di ruang publik, salah satu kewajiban wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.
Saumantang ya udip hana uzlah mukhalatah, silakan supaya jangan binasa, wajib lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di saat amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sebuah kewajiban, maka ilmu tentang rumusan amar ma'ruf nahi mungkar juga sebuah kewajiban yang harus belajar dan diajarkan. Pekeh ilmu yang kewajiban bagi siapapun yang udip di ruang publik, ilmu amar ma'ruf nahi mungkar ka tersampaikan kumandung urang Islam yang udip di ruang publik. Bukan ilmu perlain. Ino tak utu. Ya, wadah tangani mungkar maksiat. Urang pubuh maksiat video sebar bago. Menan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Dia ingin mencegah kemungkaran dengan kemungkaran lagi. Lagi rencana rakyat ngaiya. Hana iya. Ngaiya ira. Kapan suci? Nyo hal-hal lagi olahnya nyo perlu dipikir udah menjadi tugas bersama. Maka orangnya terpegatlah. Hudanya pegat program training kader untuk anak-anak muda desa. Itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Baik sampai kita nyonyan dosa bersama membiarkan kejahilan itu. Dan ya udah depu. Urangnya anak muda yang lahir-lahirnya nyoji akan dihadapi tantangan yang cukup berat. Jih ke penghuni neraka punya salah-salah gara-gara dihadapi ekonomi dan kebutuhan udip ji. Sip ngesolusi bola poli. Jih masalah kubjan. Nyo contoh berahino ya ceh. 2020 le, 2020 le. Nyo honorer hanali. Hana terima ngli. Nyanci pada ya Aceh Utara pada ribe honorer. Seluruh Aceh padanya ribe dikna madu. Nyau tehana hoja. Apa akan menjadi mereka akan menghalalkan segala cara untuk menghadapi kebutuhan hidupnya? Puya akan terjadi. Lepah berbahaya di saat manusianya miskin ganda. Murakab miskin. Miskin iman, miskin harta. Manusianya akan jadi manusia yang ganas. Gasian iman, gasian harta loh. Makanya yang pegali Nabi, kadal fakru ayakuna kufran. Miskin itu dekat sekali berpotensi menjadi kufur, kafir. Apabila miskin harta dibarengi oleh miskin ilmu dan iman. Tetapi punya kaya iman, kaya agama, miskin harta tidak jadi masalah. Ini terbukti oleh generasi sahabat masa lalu. Para orang miskin adalah orang terbaik dan pejuang Islam. Tapi di dalam kemiskinan, kenapa? Mereka kaya iman, kaya akhlaknya, kaya kesabarannya. Tidak apa-apa. Tapi punya mendua katanya. Nya lepas bayar. Duduk tak mengeluh tu. Ayo panena kaji ke pedagang sabu-sabu. Melakukan praktek-praktek haram di dalam cari rezeki. Nya resiko jih lepare. Maka menangani kemiskinan iman, kemiskinan ilmu itu langkah pertama. Kemudian baru menyangkut dengan kemaslahatan yang lain. Maka ya ubebui. Pu yang tak puputnya sebenarnya ada yang gayulah agama yang tak puput. Kapan huda itu menjadi penting? Apabila huda melakukan hal-hal yang penting.
Kalau huda tidak mampu melakukan hal-hal yang penting, huda itu dia akan menjadi penting. Menyo kira-kira hana penting bae bubu. Tapi jika jile penting, menjaga kemaslahatan muslimin itu penting. Karena hadir agama, gebi ilmu untuk supaya manusia tertib di dalam kehidupan dunia, untuk tertib akhirat. Tapi munyonyo hana tertib, dunia hana tertib, akhirat hana tertib. Dunia kacau balau, akhirat mau balau. Maka tugas fungsi huda itu sebenarnya fungsi dakwah. Dakwahnya bukan dakwah event maulid, tapi dakwah dalam keseharian. Maka harap ini nyoci pengurus-pengurus huda yang nadi Samudra Pasai, coba duduk apa persoalan kita dan persoalan generasi anak muda sekarang, anak-anak kita. Pekeh kita nyonjek ke generasi yang tidak mewariskan sesuatu yang baik untuk generasi setelahnya. Lam tabuh rumah tangga mantap, sukses atau rumah tangga hana lepas dari tokoh yang dalam rumah tangga. Teh tokoh dalam rumah tangga mengayai, menyobereh tokohnya, nya insya-Allah atau nya bereh. Pakan mu masalah tokoh hana bereh. Yang kerja itayo yo ilung yo kerja mengkelo berah. Dia kengkeng kelung tokoh masyarakat Malay lu. Tokoh itu. Pakan Malay. I masyarakat age kurung kunong tujo. Hana dura uang, hana mau hompung, tanyo tokoh. Yeh tokoh mudi tokoh nang grogot maju, dah tokohnya bangga dia. Ya kan tokoh tidak yang di masyarakat yang putokoh tanya hana dira uhai. Bu bengah deh Garut, bu supuk sama langah hana mendentek tanya tokoh. Sebenarnya tokoh itu tim sesnya masyarakat. Yang membuat masyarakat itu sukses. Itu fungsi tokoh. Untuk apa ketokohan tanya hana mama? Segala tokoh kan anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Malah kan tanya tokoh tukang perintah masyarakat. Baca ini bubuat kita tanya tukang bupai. Kita tanya tukang berat semangat. Apa? Tanya ya kamu miagamu. Hai kamu dapat tokoh-tokoh miagam dengan miagam ibadah pakat de miagam je ilawan de miagam yo. Hukum ia ke sukses go, hukum ia ke labago. Pajan maju-maju dia mana? Dia han maju menyojek ku dengan ia ke raya go dengan ia ke labago. Bayangan tepak payah saja. Hai dan Honda dan belo Honda ya di ke labago muka Honda. Payah dengan tepak. Tak belum menye ya di ke labago muka menye. Tak boleh ia lah Honda. Aduh ya kelabago. Maka kelabagamanyo ad-dinun nasiha. Jangan saling mendengki, jangan senang dengan kerugian orang lain. Karena keberuntungan kita ada pada keberuntungan orang lain. Niat baiklah bantu. Noronyo ci hudayo ino. Krisis pertama ini krisis kompa. Murno kompa yang Ini tanya baru je masalah mereka kenang rawat. Munyo hana kenang peribadi kalau je masalah. Mana yang menala agama? Mak kompaknya peh murno. Pun murno berdengki le. Murno berdengki. Hai kiban berdengki, be yo kelabago. Be yo keraya ko. Dia kayaknya kemangat haji. Ada bagai hanjuk mangat kau.
Ya kata nang taji. Mapakan tu man. Kata yo kagak dia je kudu tenang-tenang kau perot. Ya aku mangak-mangak kau mana kau ulun mana? Hanya saya kata mangat taji kata nang taji jangan kalah baji. Kibanti. Tanya ubut dia putus kau, putus sakit kau, puru kau. Yang ulu-ulu akal. Bah dia kaya. Han maju. Pendegik itu enggak akan berkembang dia. Malah begah Umar Abdul Aziz. Pendeginya pu yang diharap gegop awai kena ngederoi. Tak inginkan buruk gegop akan buruk ngederoi. Tak inginkan gagal gop akan gagal roh. Gebaklah oleh Allah. Allah punya cara tersendiri. Maka orangnya krisis kekompakan. Mana yang tajam? Baru beranyang ke tanya hana kompak. Kena tanya mana ni kompak? Tanya aduh hana kompak ada dapakat gop ke untuk lagi tanya hai tem. Padahal ada pakat kita nyoleh gop hana tem ti. Tak begah kompak dapat ada dapakat gop hai tem. Padahal tanya ada pakai gop hana di detik. Makin banyak. Maka Nabi berkata, gimana gekun akhlak? Antasila man qata'aka wa antarhama man ghadabaka wa antu'tiya man mana'aka. Orang yang memutuskan hubungan denganmu, kamu jalin hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan. Orang yang kikir padamu, kamu beri kepadanya. Orang yang membencimu, kamu menyayanginya. Yang akhlak artinya apa? Kebaikan itu harus kamu yang mulai. Jangan tunggu orang lain yang memulai. Ini namanya tapreh ibi gop ini baru tapi keji. Iji pi preh dan nyobi. Mutapat dua roh urang mepre-pre anak ditidemu dengu. Yang kedua ideh gudo. Pubut ndengku long preh urang ideh bayu. Tajak ba urang bayu, pubut ndengku dengan long preh urang gudo. Madua ge preh. Nya pajan ditidemu je. Maka sebuah kebaikan itu harus ada yang memulai. Manusia yang berakhlaklah yang sanggup memulai kebaikan. Di saat sudah dimulai, maka yang lain dia baru membalas. Yo kamu nadio. Pakah Nabi kiji, paji Nabi kerauku. Ya, mulai jihan Nabi. Tadi yang mati je. Pakah Nabi kiji je, biji Nabi kerauku. Man pajar terjadi beri memberi. Maka huda itu yang kaji ke pengurus huda, jangan menunggu orang berbuat baik menjadi pemula melakukan yang baik-baik itu. Orang yang menggerakkan. Bujik lagi ia raya ke bergerak tapi baik lagi ia payah, mati tak gerak baru menggerak. Semua kebaikan itu harus ada yang mulainya. Maka laisa kullu alim muharrik. Tidak semua orang yang punya ilmu itu bisa menggerakkan. Ledumna ganyai di hidayah dia ku guru daya. Puglah ka sumber ku putri ka sumber lagi belah padip ka. Iganyan wat dia kata membuat urang yang dorong urang yang beut pikana urang. Iganyan ada urang yang kananyan tiga kita membuat. Tetapi merupakan urang yang beut hang doh kan, yo tunggu doh. Bui tem urang beut nya hang doh. Nyan insya-Allah ada pedang dayah mati dayah. Ada urang kali go pegat atau beli tengok, go kali go takut dapat jauh tengok. Ini yang perlu orang yang menggerakkan. Bagaimana memberi solusi bagi persoalan-persoalan itu?
Maka orang yang menggerakkannya ke yang baik dengar-dengar. Yang biasa tanya kondisi orang yang lagi lu bergerak biasa tapi orang hantik dengar, puga orang hantik dengar. Liga puga gop dengar drawal. Hai kayan draw hantik dengar. Liga puga gop ne budak nak kira yang pemah ke lau. I orang je hantik dengar. Kalau orang moga akan dengar, pulang mai dang ini makai lau ni. Nya hau deh organisasi benar. Kibanti semoga tapi pegah tapi. Ibarat ini bujuk ke hari untuk kebaikan. Huda samudra itu haris. Tukang pugo burung untuk kebaikan. Cara ini baik dengan rawai. Ya, pakai nak jaga orang haris dengan. Haris dengan apa dia jaga. Ya, tak bohong haris dengan mendung-mendung. Karena nak kekuatan lewat kekompakan, kebersamaan yang hanya mungkin terjadi dengan kesendirian-kesendirian. Maka cobalah Huda menjadi sebuah organisasi yang penting yang selalu melakukan kebijakan-kebijakan untuk terwarisi kepada generasi selanjutnya. Nyo sebenarnya yang boleh. Pat mulai pun nyo lagi rumusan yang kagak pernah oleh ulama dalam agama. Pertama menyuruh ilmu, pembereh fardu'in. Yang kedua menyangkut dengan kemaslahatan kehidupan. Karena tanya takalan bukan mandum mungkin. Nyo generasi muda bodara orang nyo naik desa. Setiap ada muda ada desanya, setiap desa ada anak mudanya. Tapi tidak semua desa mampu memberi solusi bagi masa depan generasi mudanya. Urangnya mesti napeng gampo. Nyau ke menjadi hanali osus. Ekonomi krisis. Munyo hidup baiknya anak-anak itu kelola untuk pemberdayaan ekonomi produktif. Karena wajai mupakat hasil pendapat tirilah mendu-mendu. Lenyau ke yang terdahu-dahu ni. Kemana agama? Lab agama nak konsep tafsir. Nak konsep hemat. Ini dapatkan hadir agama supaya ini menjadi produktif untuk kemaslahatan kaum muslimin ke depan. Kalau mereka tidak diajarkan, mereka akan tergilas ke depan. Nyoke yang pernah alimu auladakum li zamanihi. Orangnya watena padi bijai kedih lambelanga gak tagut bagian tagut-tagut pada bijai igop pada bijai lam nedu pula itanya kan pada bijainya ya tagut lambelanga sehingga kena lembut hanya menghasilkan nya sebenarnya dalam Islam hanya mana salah satu yang dulu dalam Islam adalah fardu kifayah. Fardu kifayah dalam Islam menjaga kemaslahatan kaum muslimin. Yang fardu kifayah munyonyo hana tertangani mudosa madu. Tanya tak berber kan dah depa. Termasuk kepentingan kemaslahatan orang Islam bersehat. Mesti dalam kalangan orang Islam hana orang mesira yang mampu pubat orang Islam. Dan hana yak purno dan yak murno mandu mudosa kan. Kenapa? Kesehatan itu kemaslahatan menjadi fardu kifayah lam gubuh lam Islam lam kategori fardu kifayah munyonyan hana tertangani dengan baik dan memadai menjadi dosa bersama. Makanya ke yang dapegah dari fondo. Kalau cuma mereka baik di saat beribadah, persentase baiknya itu sangat kecil.
Tapi dia harus saleh dan amal kebaikan dalam semua aspek. Ini untuk tersampaikan contoh yang sering lulun sampaikan. Di saat tajak bak masjid-masjid, fasilitas umum masjidnya hanaget, ati hanaglih kuto rusak. Nyan ada periksa rusak pakai. Munyo urang tu hanagetira. Kakuto leunya haji tu go. Olehnya munyo kuto ge kalet go hanagetira. Tabakkeun ro tu. Munyo gutu ro ge hanagetira karena yang tu ke keliganya. Nyaman dalam Islam menyakiti orang lain, tidak melakukan kebaikan untuk manfaat orang lain. Nyaman Islam. Fasilitas-fasilitas umum, ada pegat solar cell, icu bateri, ada terperiksa sepo orang Islam. Yang hana tiram orang Islam. Yang hantip tiram gopi urang Islam. Yang cu bateri bagi bak solar cell pi urang Islam. Ini menandakan Islam tidak terdakwahkan. Yang juga koruptor urang Islam. Yang penggap urang Islam. Apa begitu Islam? Menantilah malai gejin pengamunya kalau tahu Islam dalam arti yang memadai sempit nanggronya ged mulai dari tatanan akhlak dan semuanya. Dan berdadepu Islamnya yang bentuknya tetap urung-urung yang kana amanah li Allah kana bi ilmi. Sampaikan kekuatan mengeksekusinya ada di kekuasaan. Kalau di sana jahil, dakwahkan kejahilan itu. Makanya ke hal yang perlu lakukan cuma buka wadah kata pegah-pegah menau langsung ni jauh itu nyan ke nyai demikian beratan nyan kertartak danyo dengan demikian nyan hasi ya. Hai Allah Ta'ala hana ge pun dosa ataya hai da bubut hana ge taklif malayuta tetapi munyo yang asih handa bubutnya dosa maka bubut yang asih-asih je macam tetapi munyo mandum bubut yang asih-asih rata-rata bubut ubina asih taboh tumpuk anu nyan munyo sidro tetangko ciko ci rame-rame pun tabong pah krekro sapo apih anu nyan mutidro anai mutidro hana abih wate mutidro hana he pakan lewat kebersamaan dan kekompakan maka bekerja membangun kekompakan untuk kekuatan kebaikan itu hal yang mendesak dan penting. Maka hari-hari bekerjalah untuk kekompakan itu. Lakukan silaturahmi, lakukan komunikasi terus menerus, menyusup dan menyisip. Huda jangan cuma berpikir saat-saat event pelantikan. Lainnya event atau pengurus. Tetapi bekerja hari-hari. Kita cara kerja, napa yang saya kemeng? Napa ya? Tira dua sampaikan. Pat merempa sampaikan. Nak luang baju bahas. Hana payah sia kameng titik. Hai tak pernah itik dengan kameng yang benar. Lagi pola musang pula baju tu. Tira pluk tu tu hana juk tina pula baju. Tira tu ka pula baju ni. Sebab nana juk lang ji. Kai timau baju. Tira pluk itu be
cuma baju. Yang benar ni, kita sudah jelas apa yang mau dikerjakan. Ayo hari-hari bekerja. Terjadi proses. Nyerayuk gerawai. Mesti tanya duduk lagi nyonya tak pegah apa. Tapi ke sanggah nak mupu pi. Mupu dengku. Sesuatu hal yang baik yang tersampaikan itu ada manfaatnya walaupun tak terasa. Tidak duduk tak bahas yang baik. Duduk ada kesimpulannya pilih anak kesimpulan tepu. Anak kesimpulan tepu baik. Pokoknya yang tak bahas bunuh tak penting. Kaji elok. Yang kabut beda. Pasti nak beda. Sebab terjadi perubahan urangnya hana terasa. Perubahan cara berpikir hana terasa. Bak duduk pegaba. Perubahan sikap tempat terasa. Tapi bak duduk pegaba. Bak duduk pegaba yang bro-bro berubah ke bro hana terasa. Bak duduk bah yang ged-ged berubah ke ged hana terasa. Tapi ged taban lagi tanya beut malimnya hana terasa tu. Nak mahap-mahap ni padana ke biasa tu hi ke biasa hi ke bunuh tentang. Tapi dia beda. Persis lagi bak kaya. Bak kayanya menyona disiram nak pupuk. Jih beda berkembang. Tapi hana meri. Duda je meri beda. Bak saat jih akan beda bak kaya yang nak pupuk dan tak siram. Bak saat jih akan jiuh beda dengan bak kaya yang hana tak pupuk hana tak siram. Tapi leh tak siramnya hana meri beda. Menanti lagi raya tanya. Raya tanya nak sebab asupan makanan bergizi tapajuh tajib ia nyahinan tumbuh berkembang. Tapi nak meri waktu dia tapajuh bumah raya. Hana. Tapi sebab ina begitulah sebuah kebaikan, begitulah sebuah misi. Jangan pernah berhenti, terus menerus. Dia pada saatnya pasti beda dengan yang lain. Buat ceritanya aku tak ada. Hai menyau telefon dah begahnya kita baca rai, kita baca rai. Dia pun buat kaju. Ada mengkalian dah pergelah lau. Karena tak buat makanan kan, moci berusaha dan gepiu. Nak acara malanya. Mahana tapiuh tak buat pihan dena, pulau mahana tak pun tak iam gerot, pasti hana. Pokoknya lakukan. Fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, maka bersungguh memperingati pasti bermanfaat, ada bedanya. Makanya ke yang dia harapkan kipan cara lo harapan tipu saja. Sebenarnya apa yang lo ajak rata kecamatan. Kalau dia belum pergi salawan 20. Tapi lo jadi dengan harapan huda yang di samudra hadir bermanfaat untuk umat ke depan. Nyona Pak Camat ketitip Pak Camat huda samudra. Titi barang punah masalah nak bantu baik dia penalih sampai dia bukan penalih padan nak Pak Camat nak dukung tagai mengata penalih go padahal Pak Camat nak depan dukung bi hai urang iem kiban dah betul ge iem gero kan perteh lagi tak purno urang baca Quran ge iem padan nak betul handa ge keun tapu tak tahu betul buat ayu nyo deh salah tak betul tu nyo hana na buat tak buat hana tempat betul maka lebih baik bergerak salah daripada diam salah. Kalau bergerak salah bisa diluruskan, kalau diam salah tak tahu di mana kita perbaiki. Salah baju-baju nah nak puji biasa ada dah betul dah menan kira-kira yang inti jiman dari pun sampai unoha ke kamu gambaran yang inti yang pegang bahwa Huda lahir sebagai sebuah organisasi yang melakukan kebijakan-kebijakan bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga bermanfaat untuk generasi akan depan. Ajari umat untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Kalau diri belum mampu, belum tahu, belajar dulu untuk diri sendiri. Apa tantangan-tantangan ke depan
yang akan dihadapi oleh generasi-generasi selanjutnya. Kita bertanggung jawab untuk mengajarkan mereka untuk mampu menghadapi tantangan. Kalau mereka tidak dipersiapkan, mereka akan digilas. Nyomandum-mandum anak manusia lain dididik, anak manusia je saling mendidik melahirkan, tetapi so yang sukses mendidik generasi, maka generasi itu akan mampu eksis. Tapi menyo gagal generasi yang tak didik, yang je ke lamit kau. Tengok, ke lamit anak orang lain. Itanyo tak pelahir si anak, tapi je ke lamit kau. Ikut pelahir anak, je ke tuan kau. Kena lembut lagi, ludah penuh aju. Lagi kerungkung gunung 7 kan. Nyo ia Aceh betul. Yang ceritanya baru dengan Aceh. Nyo tu pun nanggro lah, ke Aceh, nanggro kamu. Cuma dia periksa lampuh gom mendu. Hagi tagop tambang tagop dumpu tagop nanggro kamu. Pakat karena tidak mampu mengurus. Kenapa tidak mampu mengurus? Karena dirinya tidak terurus dengan baik. Maka nyoke yang perle pakiban atanyan mandum taduk bersama, dan 2 hal yang perle lakukan di dalam keseharian danyo. Pertama, pu yang kali tak pubut dak evaluasi, 4 kekurangan tak sempurnakan. Jadi 2 halnya lakukan. Kemajuan Jepang karena bajihna 2 buah budaya, selalu melakukan sesuatu, evaluasi, sempurnakan, evaluasi, sempurnakan. 4 kelemahan, bergerak sempurnakan. Pubuk lom kelemahan, kemudian sempurnakan. Begitulah proses untuk sebuah kesuksesan. Belajar dari kesalahan masa lalu untuk lebih sempurna ke depan. Menyogetanya jemut dan belajar dari kelemahan masa lalu. Betul-betul cara belajar tanya betul terhadap kesalahan kekurangan masa lalu. Insya Allah masa depan pasti lebih baik. Manusia yang gagal, manusia yang tidak mau belajar terhadap kesalahan dan kekeliruan masa lalu. Nyoke isyarah Nabi, orang beriman tidak akan tersengat dalam lubang yang sama untuk kedua kali. Kenapa tidak tersengat untuk kedua kali? Dia belajar dari pertama kali yang tersengat dan selalu tidak melupakan apa yang terjadi di pertama kali sehingga tidak terulang. Munyo urengun tapi salah. Le salah lo. Pakat salah bak tu. Hanya cara itu tidak sikap orang beriman. Orang beriman tidak pernah salah untuk kedua kali. Cukup 1 kali dia belajar itu. Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marji wal ma'ab.